Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi ya ke materi terkait dengan konsep wilayah dan tata ruang. Kemarin kita sudah belajar terkait pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Nah, di pertemuan sebelumnya Buli sudah jelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Tapi kok ya nggak ada yang tanya gitu. Apa kalian tuh udah dapat buku atau belum sih sebenarnya? Nanti tolong dijawab di grup ya. Karena kan kalau di buku kan tidak hanya 5 ini. Ada faktor secara umum dan juga faktor secara geografi. Kalau yang boleh disebutkan di sini yang 5 ini adalah faktor yang gabungan antara keduanya. Jadi memang yang pertama itu kalau yang di buku pakai pena. Yang pertama itu adalah besarnya kesempatan kerja. Jadi kaitannya dengan kesempatan kerja ya, lebih ke kaitannya dengan tenaga kerja deh. Kemudian basis pembangunan daerah, kemudian masuknya sini ya. Aset lokasi berupa keunggulan kompetitif daerah atas dasar kualitas lingkungan, berarti kan lingkungannya ya. Kemudian juga sumber daya pengetahuan sebagai dasar pendorong perekonomian. Jadi kaitannya dengan teknologi. Ada 4. Kemudian kalau dari faktor geografisnya tentu saja dari ini ya. Di sini nanti bisa dijabarkan sendiri kalian. Ada beberapa, yang pertama yaitu topografi yang mana sudah sebutkan ya, daerahnya datar. Kemudian secara klimatologi juga mendorong lah. Maksudnya kalau misalnya daerah gurun pasir gitu kan agak-agak ekstrim ya. Jadi yang kondisi klimatologinya ya curah hujannya cukup lah, sehingga nanti mempengaruhi juga di faktor hidrografi sehingga menunjang ketersediaan air. Kemudian juga punya faktor sumber daya hayati yang menunjang dan juga faktor demografi atau sumber daya manusianya. Jadi ya ini krusial. Nah, kemudian juga Buli sudah jelaskan terkait dengan dari pertumbuhan wilayah. Nanti kalau Bu Lili ingat, kalau nggak lupa boleh cantumkan gambarnya atau kalian bisa cari sendiri. Gambarnya itu ada kok di buku paket halaman berapa sih? Kalau udah dapat buku paketnya boleh kalian cek di halaman 23 kanan atas, nanti ada gambar model teori von Thunen. Jadi pusat kota itu yang berupa pasar, kemudian kalau di sini ada dilengkapi sungai, ada pasar, kemudian produksi kayu, pertanian, tanaman pertanian, 3 sistem bidang dan juga peternakan. Kalau bulian mah yang contohnya cuma ya pasar sama lokasi pertanian. Semakin jauh dari semakin jauh dengan pasar, maka harga sewa tanahnya bisa semakin murah. Karena kan kaitannya dengan biaya angkut jauh, jadi barang yang dihasilkannya udah rusak sih, kualitasnya udah turun, itu bukan fresh lagi. Nah, kemudian juga kemarin sudah terkait dengan teori lokasi industri ya, ada 3 kemarin. Ada yang dekat dengan pasar, ada yang dekat dengan bahan baku, ada yang dekat dengan tenaga kerja. Ini gambarnya. Nah, kemudian kemarin yang kaitannya dengan teori tempat sentral, teorinya Walter Klistaller, ada hierarki K3, K4, K7, gambarnya yang ini. Yang ini. Nah, untuk yang hierarki K3, ini prinsipnya adalah prinsip pemasaran atau market principle. Jadi prinsip pemasaran kaitannya dengan pusat pelayanan pasar yang selalu menyediakan barang dan jasa bagi daerah di sekitarnya. Tempat sentral ini menjadi pasar optimal. Kemudian kalau hierarki K4, ini prinsipnya transportasi atau the transportation principle.
Jadi dalam hierarki ini tempat sentral dikelola dengan prinsip transportasi. Dengan prinsip ini, hierarki meminimalkan jarak antara wilayah sekitar dan tempat sentral. Ini disebut sebagai situasi lalu lintas optimum. Sedangkan yang hierarki K7 ini adalah the administrative principle atau dia berdasarkan dengan prinsip administratif. Hierarki K7 ini disebut juga situasi administratif yang optimum seperti kota pusat pemerintahan. Ini contohnya ya sama kalau misalnya ada ibu kota negara, kemudian di ring berikutnya ini provinsi, kayak gambar yang ini deh. Nah ini kan ibu kota negara, di sekelilingnya ini ada provinsi-provinsi, dari masing-masing provinsi itu kan, ini yang gede ini ya, yang di dalam titik segi 6 ini. Nah ini ibu kota negaranya, kemudian di sekitarnya itu kan dikelilingi juga oleh wilayah-wilayah provinsi. Nah provinsi ini kan juga tersusun dari kabupaten-kabupaten, sedangkan kabupaten ini juga tersusun dari kota-kota kecil gitu ya, dan di masing-masing kotanya itu kan ada pasarnya, jadi membentuk jaringan yang seperti itu. Kalau yang K3 ini cuma pasar, jadi bagian kecilnya dari sini saling mempengaruhi, bukan sih mempengaruhi, ini bagian dari ini gitulah. Kemudian yang terakhir kemana ada teori kutub pertemuan, ini yang panjang yang mana itu kemarin, tapi juga jangan asal panjang kalau arahnya ke perkebunan juga ya ada sih aktivitas penduduk, tapi kan terbatas. Oke, kita review materinya sudah. Sekarang kita lanjut ke subbab berikutnya. Kaitannya dengan daya dukung wilayah. Nah, slide ini tolong dibintangnya nanti. Dikasih bintang. Ini yang nanti akan Bu Lili mintakan kalian untuk dikerjakan di tugas akhir. Nanti nggak tahu kapan ya. Pokoknya seselesainya materi ini berarti tugasnya udah harus dikumpulkan. Bisa seminggu lagi, bisa 2 minggu lagi. Kadang dicicil, kalian udah download kan ya peta RT RW-nya yang Jakarta, boleh pakai itu, boleh pakai yang lain. Nah, yang pertama ini daya dukung wilayah itu ada untuk wilayah pertanian. Jadi nanti petanya itu Bu Lili pengennya kalian boleh download atau boleh gambar. Jadi kalau misalnya ada itu kalian delineasi, kalian kalian salin gitu ya. Kemudian kalian delineasi mana sih yang termasuk ke dalam wilayah pertanian kalau misalnya masih ada di Jakarta, mana aja sih yang termasuk permukiman. Oh ternyata ini kecamatan X ini isinya permukiman semua. Kemudian ada nggak fungsi lindung ekonomi dan ekologi. Jadi jadi nanti kalian juga cocokkan dengan yang di sini, bukan dicocokkan sih, pakai prinsip yang mana silahkan, kemarin juga sudah dijelaskan di metode pewilayahan ini juga silahkan kalian bintangi. Beli mau bintangi deh, salah. Ini kalian mau pakai yang generalisasi atau mau pakai ini kenampakan terluar. Jadi misalnya yang dominannya terlihat kan kemarin bukan foto ya, tapi kan itu peta, sama saja boleh. Kalian pakai kualitatif ini secara kenampakan yang dominan apa. Oh ternyata sawah, tapi di situ misalnya ini sawah. Kemudian di sininya ada, di sini tuh ada hutan lindung sebenarnya. Ya, kalian boleh melakukan penentuan batas terluar. Jadi kalian anggap ini sebagai sawah semua dengan mengabaikan si hutan lindung itu boleh. Atau kalau misalnya kalian mau menggunakan generalisasi sih hampir sama sih. Jadi kalau generalisasi ini disamaratakan gitu. Misalnya di sini ada permukiman kelas menengah, kemudian di sini ada pemukiman kelas bawah gitu. Nah, ini kalian generalisasi aja, ini pemukiman semua gitu loh. Atau misalnya di sini ada kantor pemerintahan, kemudian di sini ada kantor swasta, ya sudah ini kalian generalisasi jadi satu jenis. Kurang lebihnya seperti itu. Mau balik ke yang tadi. Nah, sekarang
ada apa saja sih variasinya selain sawah ya? Kalau sawah kayaknya di Jakarta ada sih mungkin, tapi tinggal sangat sedikit sekali. Jadi daya dukung wilayah ini sangat penting sekali ya bagi bagi sebuah negara, karena kan syarat pendirian negara kan tentu saja harus ada wilayah. Nah, dalam praktiknya daya dukung wilayah ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya dukung wilayah atau carrying capacity didefinisikan sebagai populasi terbesar spesies tertentu yang dapat hidup di daerah yang ditentukan tanpa merusak ekosistem yang menopangnya secara permanen. Secara sederhana, daya dukung dapat dipahami sebagai daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia. Dari pernyataan ini, ada dua variabel yang perlu kita perhatikan. Kedua variabel itu adalah potensi lahan yang tersedia dan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan terus meningkat, sedangkan potensi daya lahan sifatnya terbatas. Kan buminya nggak tambah lebar, pulaunya nggak tambah luas, tapi manusianya semakin bertambah. Nah, kan manusia nggak bisa nih menghasilkan oksigen, manusia juga nggak bisa menghasilkan sumber protein hewani, sumber protein nabati. Tentu saja kan kita masih bergantung pada lahan, maksudnya oksigen dari hutan, dari tumbuhan maksudnya, makanan dari alam, kemudian juga dari kegiatan pertanian, dari kegiatan peternakan. Sehingga kalau semuanya dibangun untuk rumah, untuk jalan tol, untuk gedung, kalian mau nanam padi di mana? Mau di atap, kalian bikin rumah 3 lantai terus atasnya buat nanam padi, kalian nungguin 4 bulan, hasil panennya itu paling buat makan sehari kurang ya. Jadi tolong bijaksanalah besok ya, kalau kalian udah dewasa, udah apa ya istilahnya, udah saatnya untuk mengambil kebijakan, tolong yang bijaksana ya. Jangan semua-muanya dijadikan jalan, jangan semua-muanya dijadikan bangunan. Oke, yang pertama kita bahas dulu ya. Daya dukung lahan pertanian ini adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan agar manusia dapat hidup layak. Nah, kalau pertanian tuh jenisnya ya sudah lah ya, pertanian ya bisa masuk nanti ada, kalau di situ ada perkebunan, ada lahan kering. Nanti yang agak bervariasi itu di di lahan permukiman. Nah, lahan permukiman ini ada 7 zona klasifikasi berdasarkan tingkat kepadatan hunian. Jadi ini sama-sama masih ngomongin terkait permukiman, tapi di situ berdasarkan kepadatannya, kemarin yang Bully sempat singgung. Ini yang berdasarkan Peraturan Menteri PUPR, Perumahan Rakyat nomor 11 tahun 2008. Jadi, kalau ada permukiman kepadatannya 0 jiwa, itu termasuk zona lindung. Kemudian kalau kepadatannya 50 sampai 15 unit per hektar itu zona pedesaan. Kemudian kalau yang kepadatan antara 51 sampai dengan 100 jiwa per hektar dengan jumlah rumah paling banyak 25 unit, itu adalah zona pinggiran kota. Jadi kalian bisa mengatakan, oh ini desa, ini kota. Ya dilihat, kalau desa tadi itu kepadatannya itu kurang dari 50 jiwa per hektar dengan jumlah paling banyak, dengan jumlah rumah paling banyak 15 unit per hektar. Ketutupan. Kemudian yang zona perkotaan ini kepadatannya antara 101 sampai dengan 300 jiwa per hektar, rumah paling banyak 75 unit per hektar. Jadi kalau misalnya kalian di wilayah kalian itu kepadatan rumahnya sudah lebih dari 75, berarti kalian itu termasuk zona perkotaan ya, zonanya. Jadi wilayah utamanya itu bukan pertanian karena lahannya udah habis jadi permukiman semua. Nah, ada juga zona pusat kota. Zona pusat kota ini kepadatannya 301 sampai 500 jiwa per hektar
Jumlah rumah paling banyak 125. Pusat kota metropolitan ini yang rumahnya kepadatannya lebih dari 501 jiwa per hektar dan jumlah rumah paling banyak 300 unit per hektar. Nah, kalau ada yang terakhir ini zona preservasi. Ini adalah wilayah yang memiliki makna historis maupun kultural yang mendukung struktur sejarah kota sehingga memerlukan upaya proteksi yang ketat terhadap lingkungan yang ada. Nah, ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing. Itu ada di halaman 33 sampai 34 kalau kalian udah punya bukunya ya. Kemudian ada fungsi lindung. Fungsi lindung ini juga dibagi lagi. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung ini adalah kemampuan suatu wilayah dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah tersebut untuk menjaga keseimbangan ekosistem pada suatu luas wilayah tersebut. Kawasan lindung ini adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam buatan, nilai sejarah serta budaya, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Nah, jenisnya ada banyak sekali, ada 16 ya. Ini boleh cuma tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 16 menurut Ruston. Menurut Ruston ini ada 16, mulai dari cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata, taman buru, hutan lindung, hutan cadangan, hutan produksi, perkebunan rakyat, persawahan, ladang, tegalan, padang rumput, danau, tambak, tanaman kayu, permukiman, tanah kosong. Kemudian ada daya dukung ekonomi. Jadi berdasarkan daya dukungnya, DDE atau daya dukung ekonomi ini adalah kemampuan perekonomian suatu wilayah dalam mendukung konsumsi penduduk di wilayah tersebut. Besarnya DDE jika lebih dari 1 berarti potensinya ini mampu mendukung. Kalau sama dengan 1 berarti seimbang, kurang dari 1 berarti potensi ekonomi wilayah tidak mampu mendukung kebutuhan konsumsi penduduk. Kemudian ada daya dukung ekologi. Ini merupakan tingkat maksimum baik jumlah maupun volume manfaat suatu sumber daya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu wilayah sebelum penurunan kualitas ekologi. Nah, itu untuk daya dukung wilayah. Jadi nanti tugasnya kalian mengelompokkan berdasarkan kriteria ini. Kemudian nanti kalian cari berapa luasan RTH di peta yang kalian gunakan. Sudah 30% atau kurang dari 30%. Berarti kalau kurang dari 30% kenapa? Kalau lebih dari 30% kenapa? Itu kalian cantumkan. Jadi kalau mau dapat nilai 100 untuk tugas ini, kalian harus sampai ke tahap. Jadi kalau misalnya kalian cuma bikin petanya nih, petanya kalian bikin pengelompokan. Udah jadi itu nilainya 70. Kalau udah jadi itu, terus kalau dilengkapi dengan luas RTH-nya berapa bisa kalian cari. Nanti luasnya pakai asumsi aja, nggak usah kalian ke Jakarta kalian ngukur atau kalian telepon orang di Jakarta terus suruh ngukurin gitu, nggak usah. Kalian buat asumsi saja, pakai data juga boleh. Syukur-syukur kalau kalian punya data yang realnya, misalnya luas kecamatan ini sekian, jumlah RTH-nya, total luas RTH-nya sekian, berarti itu hitungannya berapa persen. Kalau ada hitungannya berapa persen, nilai kalian 80. Kalau kalian sampai ke konsekuensi adanya RTH atau tidak, itu nanti nilainya bisa sampai 90 sampai dengan 100 gitu ya. Gampang kan kalau mau dapat nilai 100. Nah, kemudian kaitannya dengan tujuan pembangunan wilayah. Jadi tentu saja kan ya namanya juga negara ya. Dari awal kita merdeka saja sudah melakukan banyak sekali pembangunan. Kalau zaman dulu ada istilahnya Repelita, rencana pembangunan 5 tahunan. Itu zamannya Soekarno atau Soeharto ya? Lupa beli. Nah, kalau zamannya Jokowi ini ada istilahnya Nawacita. Nah, ada beberapa tujuan. Tentu saja yang pertama adalah untuk mendukung perekonomian daerah. Kenapa kok
pelajaran geografi atau ekonomi, kok bahasnya ekonomi terus. Iya, karena yang namanya negara itu kan maju atau enggaknya kan kita ngelihatnya dari perekonomiannya kan. Nah, kalau mau perekonomiannya maju itu kan harus dibangun baik infrastrukturnya maupun juga sumber daya manusianya itu juga harus. Nah, kemudian tujuannya juga untuk mengembangkan industri alternatif. Selain itu, meningkatkan kapasitas pekerja untuk menghasilkan produk yang lebih baik, mencari pasar yang lebih luas, ada transfer teknologi, dan membuka peluang investasi. Baru 20 menit. Nah, ini sih sebenarnya nggak ada sih di buku. Ada nggak sih di buku? Oh, ada. Ini kaitannya dengan wilayah pembangunan di Indonesia. Nah, ada RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, itu tahun 2015 sampai 2019. Isu utamanya itu adalah pembangunan wilayah nasional yang masih timpang atau masih terjadi kesenjangan antara wilayah kawasan Barat Indonesia atau KBI dengan kawasan Timur Indonesia. Itulah sebabnya arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional saat ini kita difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Makanya kalau kalian lihat di sini antara wilayah 1, 2, 3 itu kan kayak ya satu wilayah Sumatera tok, ini Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi. Kemudian kita fokus ke pulau di Nusa Tenggara, kepulauan di Maluku, dan juga di Papua supaya tidak terjadi ketimpangan, supaya tidak semua-muanya diproduksi di Jawa. Kita bagi-bagilah. Kalau misalnya kita bisa bikin industri garmen di Papua, kenapa enggak? Kenapa harus semuanya dibuat di Jawa? Kan kalau ada di Papua nanti harga-harga di sana kan terkendali. Kalian tahu gak sih harga bensin di sana tuh berapa 1 liter? Ini di Papua tuh itu harga bensin bisa sampai 100.000. Ada SPBU tapi antrinya bisa seminggu. Jadi kalau kalian mau beli di eceran gitu 1 liternya 100.000. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya karena kita kembali lagi ke sini. Jadi karena pembangunannya itu masih timpang, belum ada fasilitas yang menunjang untuk distribusi barang, kegiatan perekonomiannya juga jadi terhambat. Ya bayangkan kalau harga bensin 100.000, kalian mau beli nasi padang 15.000 ya nggak dapet gitu loh. Jadi ada konsekuensi dari pembangunan. Jadi kalau pembangunan secara infrastrukturnya sudah mendukung industrinya ini, maka nanti apa istilahnya, kesenjangannya itu juga akan semakin berkurang. Makanya kalian mungkin kan sering dengar, wah di luar Jawa tuh gajinya gede. Iya memang, tapi kan harga-harga di sana nggak ada soto kok 7.000 gitu ya. Nah, jadi itu kalau ini maksudnya adalah untuk di wilayah Sumatera ini karena di sana banyak sekali tambang batu bara, ini tujuannya adalah untuk hilirisasi. Hilirisasi itu artinya kalau kalian pernah tahu sungai ada hulu ada hilir. Jadi hasil dari tambang batu baranya itu udah jadi barang jadi. Kita nggak ekspor batu bara mentah lagi tapi udah diolah, udah siap pakai gitulah istilahnya, siap digunakan, bukannya ekspor barang mentah gitu loh. Begitu juga untuk industri kelapa sawit, karet, timah, bauksit dan kaolin. Seringnya yang terjadi selama ini kan kita ekspornya masih berupa barang mentah, sehingga tujuan hilirisasi ini maksudnya supaya harganya juga semakin bertambah, nilai jualnya semakin bertambah. Jawa Bali ini tujuannya atau fokusnya untuk ekonomi kreatif, kemudian juga untuk percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari. Kemudian yang di Pulau Kalimantan ini untuk komoditas atau hilirisasi komoditas batu bara juga. Kemudian sama industri berbasis kelapa sawit, karet, bauksit, biji besi, gas alam, pasir zirkon, pasir kuarsa, serta pengembangan food estate atau usaha budidaya tanaman skala luas yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis iptek, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Kemudian pembangunan wilayah di wilayah Sulawesi ya sekarang.
Nah, ini sebagai pintu gerbang dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Industri yang dikembangkan ini logistik, lumbung pangan nasional, dengan komoditas utama kakao, padi, jagung, dan pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, biji besi, serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim juga. Karena kan kita masih terbatas banget jumlah pelabuhannya. Kemudian juga pembangunan wilayah kepulauan di Nusa Tenggara ini sebagai gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri meeting incentive convention and exhibition atau MICE. Kalau kalian nanti penasaran coba cari MICE. Kemudian penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim juga. Perikanan, garam, rumput laut, pengembangan industri berbasis peternakan terutama sapi, jagung, industri peternakan terutama sapi, jagung, serta pengembangan industri mangan dan tembaga. Jadi kalau di Nusa Tenggara itu karena di sana memang sesuai untuk peternakan, jadi tidak hanya kuda saja tapi juga sapi karena banyak padang rumput. Kemudian di wilayah Kepulauan Maluku ini produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional dengan percepatan pembangunan bidang maritim tadi, dan juga industri komoditas perikanan serta pengembangan industri pengolahan berbasis nikel dan tembaga. Yang nomor 7, pembangunan wilayah Papua sebagai lumbung pangan melalui pengembangan industri berbasis komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur, buah-buahan, serta pengembangan peternakan dan tanaman non-pangan seperti tebu, karet, dan kelapa sawit. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim juga melalui pengembangan pariwisata bahari, ada Raja Ampat, serta lumbung energi di kawasan timur Indonesia melalui pengembangan minyak, gas bumi, dan tembaga. Nah, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti boleh kasih kesempatan buat nyatet dulu pertanyaannya, nanti ditanyakan via grup. Ya, kalau udah ada pertanyaan. Nah, selanjutnya kaitannya dengan pembangunan wilayah berkelanjutan. Nah, pembangunan wilayah berkelanjutan ini merupakan misi bersama. Jadi bukan hanya tujuannya Indonesia saja, tapi juga tujuan di seluruh dunia. Ini sebenarnya nggak ya penting sih, maksudnya nggak masuk ke materi yang gimana banget gitu, tapi ini justru malah perlu Bu Lili sampaikan, karena kalau nggak di geografi mau disampaikan di mana lagi. Nah, ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan dari PBB untuk diterapkan di seluruh negara di dunia. Ada 17 kurang lebih SDGs. Jadi kalau dulu tuh cuma kayak tujuan pembangunan gitu loh. Dulu belum ada SD-nya berarti. Development goals aja. Nah, sekarang ditambah sustainable. Jadi supaya berkelanjutan itu bukan berarti pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus, ya. Tolong digarisbawahi di sini. Jadi yang dimaksud dengan pembangunan wilayah berkelanjutan itu adalah pembangunan yang tidak hanya memikirkan generasi yang saat ini, tetapi juga masih bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Maksudnya sekarang nih kita misalnya bangun jalan tol gitu ya di mana-mana, tapi hutannya ditebang. Di masa depan hutannya udah habis. Nah, itu bukan sustain, itu tidak berkelanjutan. Itu hanya untuk kepentingan generasi saat ini saja. Sama halnya ketika kalau kalian punya roti satu loyang, kalian makan sendiri. Adik kalian nggak dikasih atau saudara kalian yang lain nggak diumani. Nah, itu tidak berkelanjutan. Nah, makanya ada 17 di sini. Yang pertama adalah kemiskinan. Tanpa kemiskinan di sini maksudnya adalah cara untuk mengentaskan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Kenapa? Karena kalau masih banyak orang miskin, mereka itu justru malah merusak lingkungan. Percaya nggak percaya, kalau kalian lihat di Jakarta, orang-orang yang miskin itu akan tinggal di sepanjang aliran sungai. Atau di tempat-tempat yang, ya akhirnya mereka bikin permukiman kumuh lah. Di bantaran sungai, di rel kereta. Nah, mereka akan membuang limbah mereka ya seadanya di situ. Nah, ini justru akan merusak. Ya, selain berbahaya juga kalau banjir. Ya kayak bayangin lah kalau rumahnya di pinggir sungai, masa ya mau buang sampah ke tempat sampah, ya enggak.
pasti kan akan buang sampah kemana? Ke sungai kan, habis itu nggak kelihatan. Kalau dibuang tempat sampah harus nunggu diambili dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya itu saja, kenapa kok pengentasan kemiskinan ini perlu dilakukan oleh seluruh wilayah yang ada di dunia, semua negara di dunia? Karena apa namanya? Kalau orang-orang yang di Indonesia, alhamdulillah kayaknya kalau di sini ini ya, semuanya sudah berpendidikan. Ibaratnya kalau misalnya tidak ada uang, gimana mau sekolah gitu loh. Sedangkan kalau nggak sekolah, nanti gampang banget kan dibodoh-bodohin sama negara lain, ya nggak? Jadi kemiskinan tuh dampaknya luas banget, tidak hanya ke lingkungan saja, tapi kaitannya nanti juga dengan keamanan negara. Kayak gini deh, orang Indonesia itu pintar sebenarnya, tapi bodoh. Padahal sekolah, kalian mungkin selama ini hanya lihat, oh narkoba, iya kita nggak boleh pakai narkoba. Itu klise, kayak narkoba menghancurkan masa depan, apa namanya, dilarang agama dan lain sebagainya. Nggak gitu. Kenapa kita itu harus memerangi narkoba? Karena kita ini nggak bisa kok memproduksi sendiri ya. Paling nanam ganja, tapi kan ganja itu nggak sampai yang bikin sakau sampai parah, yang sampai bikin ketergantungan parah itu kan yang apa namanya, yang sabu-sabu jenis apalah, bully nggak tahu lah pokoknya jenisnya, kan kita nggak bisa produksi lah. Nah, yang bisa produksi siapa? Negara lain. Kalau kita tergantung dengan produksi negara tersebut, sekalinya di stop, apa yang terjadi? Yaitu orang Indonesia tuh pinter tapi bodoh gitu. Kita nggak bisa bikin tapi kita beli. Akhirnya kita kecanduan. Kalau udah kecanduan, iya kalau misalnya hubungan negara kita ini bagus. Kalau negara produsennya nggak mau jualan lagi ke Indonesia, sakau berjamaah, kemudian kita diinvasi oleh, ini jadi teori konspirasi ya, tapi emang konspirasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini kita itu dikuasai oleh pasar narkoba jenis tertentu yang tadi Bully sampaikan, kemudian di masa depan misalnya nih anak-anak umur 8 tahun sampai 17 tahunnya itu udah kecanduan semua, akhirnya kan nggak ada yang lolos tuh jadi tentara. Nah, nggak ada yang jadi tentara yang udah usianya udah 50 tahun ya. Terus kita dapat serangan dari Amerika misalnya. Mau dijajah lagi sama Amerika. Nggak dijajah lagi sih, kita udah dijajah sebenarnya secara ekonomi ya. Kita mau dijajah lagi oleh bangsa asing deh misalnya. Ya gimana mau angkat senjata? Orang lagi pada sakau gitu kan. Jadi ya memang konspirasi tapi ya memang masih bisa dilogika. Jadi jangan sampai kok kalian ini yang denger materi ini, jangan sampai sekali-kali pengen nyobain ke sana. Pertama mahal, yang kedua konsekuensinya, kemudian yang ketiga ya ya gitulah, kayak ya mungkin kalau sekarang udah nggak sengeri itu sih. Kayak kalau narkoba emang agak susah sih nembus sampai ke ini, ke apa, ke tengah. Makanya kalau kita Magelang kan masih di tengah ya. Kalau di pelabuhan itu mungkin masih banyak yang sering dilundupin. Sebenarnya banyak sih yang pengen menguasai Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini kan kita kayak akan sumber daya alam. Yang kalian tahu itu kan cuma yang kelihatan aja kan. Ya sudah terekspos. Yang belum terekspos kan sebenarnya banyak. Jadi banyak sekali negara yang ingin menguasai Indonesia. Bukan menguasai terus kayak kolonialisme dulu gitu, enggak sih sebenarnya. Ya model-model kayak Freeport gitulah. Nah, kalau kalau negara-negara yang punya sumber daya alam terus kemudian bodoh, itu akhirnya kayak Timor Leste. Jadi Timor Leste itu ya memang secara KMB itu tidak masuk ke Indonesia. Tapi kan ya kita udah mau ngajakin gabung gitu loh, kita udah mau temenan gitu. Tapi mereka kayak ngerasa, lah aku bukan temenmu, ngapain kalian kesini, kayak seolah gitu kan. Padahal sebenarnya apa? Dia ditunggangi oleh Australia yang tujuannya apa? Ini teori konspirasi lagi sebenarnya. Tapi memang gitu kenyataannya. Jadi memang Australia itu ingin menguasai tambang minyak yang ada di sana sehingga ngompor-ngompori Timor Leste supaya apa namanya, melepaskan diri dari Indonesia. Jadi bukan bodoh sih, tapi lebih ke tidak bijaksana saja ketika memilih untuk melepaskan diri. Tapi yang nggak tahu katanya itu dimanipulasi. Sudahlah, kita akhiri konspirasi kali ini ya. Nanti jadi bully judge, bukannya si judge lagi ya. Lanjut
ke yang poin kedua, tanpa kelaparan. Nah, tanpa kelaparan ini maksudnya adalah dengan cara mencapai ketahanan pangan. Ini materi yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 11. Jadi ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Ini ada 3 poin sih sebenarnya. Yang pertama kaitannya dengan food sovereignty atau ketahanan pangan. Ini kaitannya dengan kedaulatan pangan di suatu negara supaya mengatasi gizi buruk juga. Jadi perbaikan nutrisi kan saat ini masih banyak kayak gizi buruk, busung lapar. Nah itu jangan sampai terjadi. Di Indonesia kayaknya udah nggak ada ya. Semoga udah nggak ada lah. Dulu kalau ingat berita tahun 2012, 2013 ada kasus busung lapar, makan nasi aking gitu kan, kayaknya Allah Indonesia. Kemudian menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Jadi ada sistem di Indonesia juga masih, itu dengan sistem lahan bakar. Itu di Kalimantan nama sukunya apa ya, jadi masih dengan menggunakan ladang berpindah. Nah, ladang berpindah ini bukan sistem pertanian yang berkelanjutan. Jadi ladang berpindah tuh sebenarnya bagus sih, mereka nggak mau pakai pupuk, nggak mau pakai pestisida. Akhirnya mereka tuh buka hutan, tebang atau bakar ya, ya pokoknya dibuka lah hutannya, dijadikan sebagai ladang. Nanti kalau udah nggak produktif lagi atau produksi hasil dari situnya menurun, mereka akan pindah, buka lagi, tinggalin lagi, buka lagi, tinggal, jahat kan. Nah itu ladang berpindah seperti itu tidak sustainable. Kemudian nomor 3 ini kehidupan yang sehat dan sejahtera dengan cara menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Jangan lupa olahraga, apalagi di masa-masa seperti ini ya. Kenapa? Karena ini kaitannya tuh bukan cuma sepele kayak iya olahraga gitu, tapi angka populasi di dunia ini dengan obesitas itu sudah cukup tinggi, sehingga kan ada ancaman nyata, maksudnya kayak pola pikir untuk hidup sehat tuh kayak banyak orang-orang yang udah mengabaikan gitu loh. Jadi kayak tetaplah jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan makan sate usus, jangan makan jeroan, ya itu tuh sampah sebenarnya, jadi jangan kalian makan. Jujur Bully dulu waktu masih sekolah tuh paling gak suka pelajaran olahraga. Jadi jangan terlalu membenci sesuatu, karena nanti kalian akan malu kalau inget. Ya dulu kalau pelajaran olahraga gak pernah ikut gitu. Sekarang kayak ya nyesel deh gak bisa olahraga. Kalian juga kan olahraganya di rumah aja. Kemudian yang keempat ini pendidikan berkualitas dengan cara mendorong kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang serta memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif. Karena ini nanti kaitannya dengan kemiskinan tadi. Jadi kalau misalnya punya ijazah lah istilahnya, sambil ngecek waktu. Jangan lama-lama ya, nanti 40 menit aja maksimal. Udah tinggal bentar lagi 40 menit. Ya, jadi pendidikan ini nanti kaitannya dengan kemiskinan. Kalau kalian punya pendidikan berarti kesempatan kerjanya lebih tinggi. Kalau kalian lulusan SMA ya nanti gajinya sekian, lulusan S1 gajinya sekian, lulusan S2 gajinya sekian, S3 sekian, profesor gajinya sekian, dan seterusnya. Kemudian kesetaraan gender, ini kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan juga pekerjaan, karena masih banyak sekali yang masih diskriminatif terhadap gender. Alhamdulillah di Indonesia enggak. Kemudian air bersih dan sanitasi yang layak. Di beberapa wilayah yang belum ada air bersihnya itu kayak waktu mereka dalam satu hari 24 jam itu kayak 8 jam tuh buat nyari air gitu loh. Kan eman-eman ya 8 jam cuma nyari air, belum masak, belum cuci piring, belum makan, belum mandi, belum belajar. Nah, masih ada wilayah-wilayah seperti itu. Kemudian juga ini cepet aja ya. Nomor 7, energi bersih terjangkau dengan cara memastikan akses pada energi terjangkau. Jadi pokoknya energi yang berkelanjutan lah, bukan pakai batu bara lagi. Kalau bisa udah pakai dari angin, dari air, turbin ya maksudnya, bukan air minum. Kemudian pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, karena kayak hampir di seluruh wilayah di Indonesia tuh memang seluruh wilayah di dunia tuh PR-nya adalah ketersediaan lapangan kerja. Kemudian yang 9 ini infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan serta mendorong terciptanya inovasi. Kemudian 10 mengurangi kesenjangan di antara negara-negara.
11. Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya membangun saja, tapi juga konservasi. 12. Memastikan pola konsumsi produksi yang berkelanjutan. 13. Mengambil kebijakan serta langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. 14. Perlindungan terhadap ekosistem laut, melakukan optimalisasi penggunaan sumber daya laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. 15. Pengelolaan ekosistem darat dengan cara mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi lahan yang rusak, serta menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. 16. Mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dengan cara mendorong masyarakat yang adil, damai, dan inklusif. Mana ada yang pengen kerja di PBB ya kayaknya ya. Arab Saudi aja nggak bisa loh nolongin Palestina. Mikir nggak kalian kenapa? Kita akan bahas teori konspirasi ini di minggu berikutnya ya. Tolong boleh diingatkan. 17. Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Gitu dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup. Kurang lebihnya boleh mohon maaf. Bu Lili akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.